Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Siti di channel YouTube Siti Nurwakidah. Channel ini banyak berisi video-video materi pembelajaran, terutama materi pembelajaran SD kelas 5. Yuk kita simak video berikut ini. Tapi jangan lupa, tekan dulu tombol like, subscribe, dan share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku SD Al-Azhar Cipabudi Jakarta kelas 5. Jumpa lagi dengan Bu Siti. Kita akan masih membahas pengolahan data di bagian kedua ini, yaitu membaca data. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan setelah belajar kita bisa menjelaskan data yang berkaitan dengan diri kita atau diri peserta didik atau lingkungan sekitar, serta cara pengumpulannya. Kemudian juga bisa menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri kita atau diri peserta didik, dan membandingkan dengan data dan lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar atau piktogram, diagram batang, dan diagram garis. Kegiatan membaca data, ya. Yang pertama, data yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau diagram. Jadi macam-macam bentuknya ya, ada yang dalam bentuk daftar, tabel, atau diagram. Diagram pun ada berbagai macam. Ada diagram gambar, ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, data yang telah disajikan dapat lebih mudah dibaca dan dipahami. Ya. Jadi, setelah disajikan ini bisa lebih mudah dipahami. Ya. Kemudian, membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada sajian data. Kita lihat ya, membaca data bisa dalam bentuk ya, datanya dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang pertama, kita akan coba membaca data dalam bentuk daftar. Ya. Kita perhatikan contoh cara membaca data dalam bentuk daftar berikut ini. Berikut adalah daftar ya, data dalam bentuk daftar, warna kesukaan siswa kelas 5. Di sini kita lihat dari data di sini, merah disukai oleh 8 siswa, kemudian biru disukai oleh 12 siswa, hitam disukai oleh 9 siswa, putih disukai oleh 4 siswa, kuning disukai oleh 3 siswa, dan ungu disukai oleh 6 siswa. Ya. Nah, dari sini kita bisa membaca bahwa sebanyak 8 siswa menyukai warna merah. Kemudian sebanyak 12 siswa menyukai warna biru, sebanyak 9 siswa menyukai warna hitam, sebanyak 4 siswa menyukai warna putih, sebanyak 3 siswa menyukai warna kuning, dan sebanyak 6 siswa menyukai warna ungu. Selanjutnya, kita akan membaca data dalam bentuk tabel. Ya, perhatikan contoh cara membaca data berikut ini. Berikut adalah tabel data jenis bacaan siswa SMA. Jadi jenis bacaannya meliputi majalah, ya, koran, buku cerita, komik, buku pengetahuan, dan buku pelajaran. Di sini banyak siswa yang membaca ya jenis bacaan di samping. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat sebanyak 96 siswa membaca majalah. Ini dari sini ya. Kemudian sebanyak 32 siswa membaca koran. Dari sini. Kemudian dari sini kita bisa lihat sebanyak 320 siswa membaca buku cerita. Dari sini sebanyak 221 siswa membaca komik. Dan dari sini sebanyak 328 siswa membaca buku pengetahuan. Dan dari sini sebanyak 87 siswa membaca buku pelajaran. Selanjutnya kita akan membaca data dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar atau piktogram merupakan diagram yang menggunakan gambar untuk mewakili banyaknya data. Satu gambar dapat mewakili satu atau beberapa data. Perhatikan contoh diagram gambar dan cara membacanya berikut. Nah, di sini kita lihat, di sini adalah piktogram atau diagram jumlah siswa di sekolah. Ya, ini yang harus diperhatikan di sini. Ya. Satu gambar
orang di sini mewakili 200 orang. Jadi ini bukan satu gambar orang di sini satu orang, tapi 200 orang. Ya. Nah, di sini tingkat pendidikannya ada TK, SD, SMP, SMA. Nah, ini jumlahnya. Kita lihat untuk TK ada berapa gambar orang? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya ini 7 dikali 200. Sementara ini yang ini setengah ya. Setengah berarti juga kalau gambar orangnya setengah berarti mewakili 100 siswa ya atau 100 orang ya. Jadi kalau satu orang full maka mewakili 200 orang, kalau setengahnya ya maka mewakili setengahnya dari 200 yaitu 100 orang. Sehingga di sini TK-nya ada 200 tambah 200 400 tambah 200 600 tambah 200 800 tambah 200 1000 tambah 200 1200 tambah 200 1400 ditambah ini kan setengah tambah 100 ya. Jadi 1500 siswa. Jadi jumlah siswa TK atau jumlah siswa di TK sebanyak 1500 siswa. Kemudian SD ini terdapat yang fullnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 dikali 200, 1600 ditambah ini setengah. Jadi 1600 tambah 100, jadi 1700 siswa. Jumlah siswa di SD sebanyak 1700 siswa. Kemudian di SMP, ya, yang fullnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikali 200, itu 1000 ditambah ini yang setengah berarti 100 ya. Jadi ada 1100 siswa di SMP. Dan di SMA ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikali 200 jadi ada 1200 siswa di SMA gitu ya membacanya. Diagram sekarang kita akan lanjut membaca data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang. Diagram batang dapat dibuat secara tegak atau mendatar ya. Nah, ini contohnya di sini ada diagram batang nilai matematika siswa SD kelas 5 ya. Di sini yang bawah ini kita bisa lihat ini ada 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini nilainya. Ya. Kemudian ini jumlahnya ada 2, 4, 6, 8 sampai dengan 10. Ya. Nah, kita lihat di sini yang nilainya 5. Nah, nilainya 5 ini di sini batasnya. Ya, angkanya di sini ada 4 berarti yang nilainya 5 berjumlah 4 orang. Sebanyak 4 siswa mendapat nilai 5. Kemudian yang nilainya 6 di sini di tengah-tengah antara 6 dan 8 berarti 7 ya. Berarti sebanyak 7 siswa mendapat nilai 6. Kemudian yang nilainya 7, kita lihat di sini antara 4 dan 6 berarti 5. Ya. Sebanyak 5 siswa mendapat nilai 7. Kemudian yang 8 ini ada di sini antara 8 dengan 10 berarti 9. Sebanyak 9 siswa mendapat nilai 8. Kemudian yang nilainya 9 ya ada 6. Ini. Sebanyak 6 siswa mendapat nilai 9. Dan yang nilainya 10 ada 2 ini. Sebanyak 2 siswa mendapat nilai 10. Begitu membacanya ya. Selanjutnya membaca data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan menjadi garis lurus. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data perkembangan atau pertumbuhan suatu hal dari waktu ke waktu setelah melakukan pengamatan. Misalkan data pertumbuhan tanaman dalam 1 bulan, atau bisa juga data berat badan bayi dalam 1 tahun. Nah, contohnya di sini ada data diagram garis ya dari banyaknya lulusan SMA Jaya Selalu misalnya. Ini tahunnya dari tahun 2001 sampai dengan 2006. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Ini jumlah siswa yang lulus ke atas ini ya. Nah, dari sini tahun 2001 kita lihat ada 150 ya. Jadi sebanyak 150 siswa yang lulus pada tahun 2001.
Kemudian pada tahun 2002 di sini antara 130 dengan 140 berarti tengah-tengahnya 135 ya. Jadi sebanyak 135 siswa yang lulus pada tahun 2002. Kemudian pada tahun 2003 di sini tengah-tengah antara 140 dan 150 berarti tengah-tengahnya 145. Jadi sebanyak 145 siswa yang lulus pada tahun 2003. Kemudian pada tahun 2004 di sini antara 150 dengan 160 berarti 155 ya. Jadi sebanyak 155 siswa yang lulus pada tahun 2004 dan tahun 2005 ini tepat 140. Jadi sebanyak 140 siswa yang lulus pada tahun 2005 dan 2006 ini tepat 150. Jadi sebanyak 150 yang lulus pada tahun 2006. Selanjutnya kita akan membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian atau juring. Setiap juring dibuat berdasarkan besar persentase atau besar sudut setiap data. Contoh ini ya, kita akan membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Contohnya di sini ada diagram lingkaran, olahraga kesukaan 200 siswa. Jadi ini seluruhnya 200 siswa. Nah, dari diagram lingkaran ini kita bisa tahu ya, 21% siswa suka renang, kemudian 25% suka voli, ya. Kemudian 21% lagi suka sepak bola, dan sebanyak 33% suka bulu tangkis. Nah, tapi di sini baru persentase, ya. Nah, padahal kita udah tahu bahwa ini ada 200 siswa seluruhnya. Maka kita bisa hitung berapa jumlah siswa yang suka olahraga tadi, ya. Jadi misalnya kita lihat di sini banyak siswa yang menyukai renang. Tadi yang suka renang ada 21%, maka tinggal 21% dikalikan 200. Dari mana 200? Karena seluruh siswa sebanyak 200 orang. Ya. Maka 21% diubah menjadi 21 per 100 dikali 200. Bisa dicoret ya, sama-sama dibagi 100. Jadi tinggal 21 dikali 2, jadi 42 siswa suka renang. Kemudian yang voli tadi ada 25%, tinggal 25% dikali 200, ya, sama dengan 25 per 100 dikali 200, dibagi 100 sama-sama, tinggal 25 dikali 2 sama dengan 50 siswa suka voli. Ya. Kemudian yang suka sepak bola, sama ya dengan yang renang tadi, 21% dikali 200 ya, sama-sama dibagi 100, sama-sama 42. Ya. Kemudian banyaknya siswa yang menyukai bulu tangkis ada 33%, maka 33% ya dikalikan 200, 33 per 100 dikali 200 sama dengan 33 kali 2 sama dengan 66 siswa. Ya, seperti itu. Berikut ini ada beberapa latihan soal membaca data dalam bentuk daftar untuk nomor 1 dan dalam bentuk tabel untuk nomor 2. Membaca data dalam bentuk diagram gambar untuk nomor 3. Kemudian nomor 4, membaca data dalam bentuk diagram batang dan nomor 5 dalam bentuk diagram garis. Dan yang keenam, membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Dikerjakan latihan ini untuk menambah pemahaman anak-anakku sekalian. Demikian, terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.